Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras, Masya Allah Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan juga tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun. Kaisam dari tadi siang kemana? Kaisam tuh sebenarnya tadi siang udah ngoceh, cuma mikrofonnya habis baterai cuy. Jadi nggak sampai full Kaisam ngoceh, nggak apa-apa ya. Kaisam ngoceh hari ini. Kita bahas tentang sakit ya. Kadang kita terlena ya cuy ya. Di Hong Kong, di luar negeri, kita itu kadang lupa memperhatikan kesehatan kita sendiri. Kita dengan profesionalnya menjaga kesehatan majikan, tapi kita abai dengan kesehatan kita sendiri. Apalagi tekanan mental menghadapi majikan ya, tekanan beban keluarga, terus juga riwayat keturunan yang punya penyakit ya. Jadi kita itu kadang dengan spontan tiba-tiba kita ada di rumah sakit dan gak sadarkan diri. Termasuk kisah yang mau kayak disembahas hari ini menjadikan cambuk untuk kita supaya kita ya cuy ya harus lebih peduli dengan kesehatan kita sendiri. Ini bisa menjadi contoh ya cuy ya. Sebenarnya ada dua mbak ya, Cece, yang sama-sama pembuluh darahnya itu pecah dikarenakan dia punya penyakit darah tinggi. Dan dua-duanya ini belum bekerja 1 tahun. Jadi masih dalam hitungan bulan aja ya cuy ya. Dia bekerja ke Hongkong itu nawaitunya yang pastinya sih pengen merubah nasib ya. Apalagi kayak Zam itu akan menceritakan mbak yang sampai malam ini itu belum sadarkan diri ya. Itu sampai tengkorak kepalanya dilubangin ya cuy ya supaya untuk nyedot itu si darahnya ya cuy ya. Tapi mbak satunya sih setengah ya, stroke setengah itu cuy. Masih bisa bergerak setengah tapi setengahnya tuh udah nggak bisa bergerak. Dan itu perawatnya menyatakan bahwa mbaknya ini udah nggak bisa bekerja lagi karena proses pemulihannya itu sangat-sangat lama. Jadi mbaknya hanya tinggal menunggu dokter mengiyakan untuk proses pemulangannya. Kalau kayak gini tuh sedih ya cuy ya. Maka dari itu ayo kita sisipkan untuk teman-teman kita yang lagi berjuang dengan sakitnya di rumah sakit. Semoga Allah angkat sakitnya. Amin. Semoga obat yang diminum Allah memberikan kesembuhan dengan rahmatnya dengan cepat ya cuy. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita bahas mbak yang dari Indramayu ya cuy ya. Ini dari wilayah Kayasam sendiri. Jadi Kayasam Haru ya cuy ya. Jadi mbaknya ini punya darah tinggi ya cuy ya. Tapi kok bisa ya cuy ya dia lolos ke sini? Saya tuh pernah nanya, kenapa nggak dicek medical dulu? Ya soalnya kan kalau darah tinggi itu kadang-kadang rendah, kadang tinggi gitu. Ya mungkin saja saat medikalnya itu darahnya itu lagi normal gitu sehingga dia bisa melakukan penerbangan. Dua-duanya itu majikannya baik ya cuy ya. Oke, kita bahas tentang Mbak A yang asal Indramayu ini dan hari ini masih belum sadar. Semoga Allah berikan kemudahan. Semoga di antara kita ada doa yang Allah rindukan. Amin. Karena iba ya cuy ya. Kayak Zam tuh sangat iba sekali karena mbaknya ini backgroundnya single mom ya. Dia punya anak yang harus dinafkahi dan dia juga punya orang tua yang sudah menua. Ini tulang punggung ya. Berarti kalau misalkan tulang punggung kalian bisa memikirkan bagaimana tekanan dia bekerja di sini otomatis ya cuy ya. Oke, kita sebut aja mbak ini namanya Mbak A. Mbak A ini asal dari Indramayu, kita doakan ya. Jadi dia ini punya anak yang masih menjadi tanggungannya, dia juga punya orang tua yang sudah menua. Dia ini pingsan, tidak sadarkan diri di rumah majikannya. Dia sama majikannya itu tidak satu stay rumah ya cuy ya. Dia ini mendapatkan job menjaga nenek bobo sekitar umur 89 tahun, bobonya masih bisa jalan. Nah, pada hari kemarin, ini si Mbak A bangun tidur, nggak bangun-bangun. Tapi neneknya udah jalan-jalan kayak gitu cuy. Tapi nggak bangunin itu si Cece. Nah, nggak biasanya majikan ini ngecek CCTV. Kebetulan di rumahnya ini kan walaupun berdua, majikannya pasang CCTV yang bisa ngomong. Jadi kalau ada apa-apa, majikan ini bisa ngomong melalui CCTV. Kira-kira kayak CCTV-nya siapa? CCTV saya kayak Sam. Wes. Jadi pas kebetulan majikan ini ngecek CCTV, kok dari tadi nenek mondar-mandir si Cece-nya kemana, ya kan? Akhirnya dibukalah tuh mikrofon CCTV-nya. Bobo, Cece hai Pina, ya kan? Ini si majikannya nanya sama bobonya. Bobonya kan kaget ya. Aduh, siapa itu yang ngomong? Cecenya tidur katanya.
"Bangunkanlah," katanya. "Ah, dia itu males," katanya, "nggak mau jaga saya." Ini posisinya cicinya ada di kamarnya dan belum bangun ya cuy ya. Nah sampai siang hari dicek lagi kok nggak bangun-bangun. Jadi majikannya ini agak sedikit khawatir ya cuy ya. Setelah dia mempersiapkan anaknya sekolah, akhirnya si majikan ini datanglah ke rumah Bobo itu. Ya kasihan ya Bobonya nggak sarapan nggak apa ya cuy ya. Akhirnya saat dibangunkan itu nggak bangun-bangun dalam keadaan koma. Akhirnya dipanggillah sebuah mobil ya cuy rumah sakit, terus dia ini dibawa ke rumah sakit. Dan nyata juga ternyata dia ini darahnya lagi tinggi banget dan sampai membuat pembuluh darahnya itu pecah. Pecah. Sampai pada akhirnya dokter ini melubangi tengkoraknya ya cuy ya, kepala tengkoraknya, dan itu menyedot darahnya supaya ya supaya dia itu sadar. Kasihan ya cuy ya. Aduh, ya musibah ya, kita nggak ada yang tahu ya cuy ya. Dan sampai pada akhir hari ini kayak Tisam itu dikirimi foto dan videonya, jadi dia masih dibantu dengan alat ya cuy ya untuk bernafas. Kalau aja majikan ini telat membawa ke rumah sakit ya kita nggak pernah tahu ya cuy ya. Semoga aja mbaknya masih diberikan umur yang panjang supaya anaknya bisa apa namanya apa namanya masih bisa ada yang menafkahi ya cuy ya. Ya kita nggak pernah tahu keajaiban Allah tuh sejauh mana gitu ya. Kita berdoa aja ya untuk kebaikan mbaknya. Oke, mungkin itu ceritanya, dan majikannya itu dan agensinya alhamdulillahnya baik. Alhamdulillahnya bertanggung jawab sampai penyembuhannya insya Allah ya. Nah, ayo kita bahas kasus mbaknya. Kenapa kayak Tisam bahas? Karena banyak sekali ya cuy ya. Sebenarnya kita tanpa disadari kita ini memiliki darah tinggi ya cuy ya. Karena tekanan misalkan tekanan utang, tekanan orang rumah, tekanan apa, pikiran, marah sama majikan nggak bisa diluapin ya. Jadi buat kalian nih biasanya kalau misalkan lagi kesel-kesel kayak gitu, gimana sih cara ngeluarin unek-unek? Kalian tutup bantal, teriak, atau dengerin musik yang keras banget gitu kan? Ah, saya mah Kaisam kalau stres nonton kayak Tisam aja. Wah, gombal aja kalian ini. Cuy, ya kita bahas nih. Kadang nih teman-teman kita ini merasa pusing. Aduh saya pusing jadi minumnya obat sakit kepala. Nah kita nggak pernah tahu, mungkin saja itu gejala darah tinggi. Ya kan? Apalagi usia kita sudah 40 ke atas. Nah kita tuh harus peduli cuy dengan kesehatan kita. Caranya gimana? Jangan pelit. Ya jadi kita agendakan nih mulai sekarang. Atau yang mungkin punya riwayat darah tinggi ya dari orang tuanya atau apa, kita bisa stay tensi darah ya cuy ya, kita juga harus punya obat pribadi supaya saat kita kumat atau lagi tinggi darahnya gitu, kita punya obat sendiri. Kita setidaknya mengantisipasi nih kita hidup di luar negeri, jangan sampai kita ini sakit ya. Nah ini nih pembelajarannya ya. Jadi jangan jangan ini jangan rugi untuk modal tensi sendiri, palingan juga $200 cuy. Jadi kalian anggarkan tuh untuk kebutuhan kalian sendiri. Oh iya kayaknya saya sering sakit-sakitan, sering pusing, sering 7 keliling. Apa mungkin saya ini punya darah tinggi ya? Nah kita beli tensi tuh, kita ngecek setiap hari kesehatan kita. Rasanya, oh iya saya ini punya darah tinggi. Berarti apa yang harus dilakukan? Kita harus punya obat pribadi. Caranya gimana? Kalian kan punya ID card Hong Kong ya cuy ya. Kalian datang aja ke rumah sakit pemerintah untuk berobat ya, palingan juga bayar 180. Terus jangan pernah berpikir ini dibayar sama siapa ya, dibayar majikan atau enggak, tapi lebih kepeduli dengan kesehatan kalian sendiri. Nah mulai sekarang ayo anggarkan nih untuk budget kesehatan kalian sendiri ya cuy ya, murah kok rumah sakit. Kalian bisa mendapatkan obat pribadi saat kalian memang memiliki sakit-sakit yang benar-benar urgent gitu ya cuy ya. Ya jangan sampai kita nih udahlah apa gebrage, yo jangan apa gebrage ya, jangan lihat jangan nunggu kita harus dibawa ke rumah sakit dulu kalau sakit gitu. Kita kan sudah dewasa ya cuy ya. Jadi kita harus bisa memprotek diri kita sendiri. Kita harus berpikir, oh kalau saya sakit, nanti anak saya gimana ya makannya? Oh kalau saya sakit, gimana saya bayar hutangnya ya? Nah dari sini, ayo kita sama-sama peduli tentang kesehatan kita sendiri. Coba bayangkan cuy, kalian merem, renungkan. Anda yang berbaring itu adalah kita. Kita bisa apa? Andaikan waktu bisa diputar kembali, pasti omongan kayak Tisam ini pasti kalian akan turut. Maka dari itu, sebelum terjadi, kita harus peduli tentang kesehatan kita sendiri dengan cara mencintai diri kita sendiri. Sepakat? Oke, sepakat deh kayak Tisam. Masya Allah, pinter-pinter nih mama generasi 1, 2, 3 Kaisam itu seneng deh. Oke, mungkin itu sharing yang bisa Kaisam bagi ke kalian ya. Buat yang sering sakit-sakit kepala, patut mencurigai bahwa kalian itu punya tekanan darah tinggi. Ya,
Kak Isam, tapi saya nggak punya riwayat kok. Ya mungkin aja setelahnya di Hong Kong dengan tekanan yang begitu dahsyat gitu kan ya. Jadi kitanya darting. Aduh. Ya kita doakan mbak-mbaknya ya, semoga aja nih setelah video ini naik kayak Tisam mendapatkan kabar ya Tisam. Alhamdulillah mbaknya sudah sadar, Masya Allah, semoga ya, amin ya robbal alamin. Aduh, mungkin itu aja sharing sama hari ini. Semoga bermanfaat ya cuy ya. Kira-kira Cung, siapa nih yang punya darah tinggi? Gimana sih apa cara kalian menjaga diri kalian yang sudah punya tekanan darah tinggi? Coba sharing, ada ini nggak, ramuan nggak yang kalian racik gitu? Tulis ya di kolom komentar. Semoga aja teman kita ini mendapatkan obat herbal atau ya semacamnya ya cuy ya. Jaga kesehatan kalian sendiri. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yampuy.